Bab 6 ulah Fei, Xia dan Loli. Kini Raina akan pergi menuju sekolahnya. Saat hendak berjalan untuk keluar dari mansion milik Elvano, seorang pelayan datang kepada Raina. "Mari Nyonya saya antar," ucap pengawal itu sopan. "Antar kemana?" ucap Raina kepada pengawal itu. "Tuan Elvano memerintahkan kami untuk mengantarkan Nyonya ke sekolah, agar Nyonya tidak terlambat. Aku bisa pergi sendiri." "Tidak Nyonya, Tuan sudah memerintahkan kami. Jika kami sampai tidak menuruti, maka kami akan diberi hukuman." "Tidak, dia tidak akan melakukan itu." "Siapa yang mengatakan aku tidak akan melakukan itu? Kau ingin melihat mereka dihukum karena ulahmu," ucap Elvano yang tiba-tiba saja sudah datang dalam keadaan ada beberapa bercak darah di pakaiannya dan itu membuat Raina bergidik ngeri melihat penampakan itu. Terlebih lagi di bagian kening Elvano ada sebuah luka yang cukup mengeluarkan darah meski tidak terlalu membahayakan. "Dari mana saja kau?" ucap Raina bertanya. "Hanya memberikan pelajaran kepada orang-orang yang mencoba mengusik saja," ucap Elvano datar. "Aku harus pergi," ucap Raina kini berjalan untuk keluar. "Kalian, antar wanita ini," ucap Elvano kepada pengawalnya. "Tidak, aku tidak mau. Aku bisa naik taksi," ucap Raina menolak. "Baiklah kalau kau menolak. Kalian pergi ambil karung dan isi dengan tanah kemudian berkeliling sambil mengangkat karung itu sampai pukul 11 malam tanpa makan dan minum," ucap Elvano kepada pengawalnya yang tadi diperintahkan untuk mengantar Raina. "Tata api Tuan, aku tidak menerima penolakan. Dan kenapa kalian dihukum? Tanya saja pada wanita itu," ucap Elvano datar. "Ah, Kak Gibril bangsat! Mengapa kau menghukum mereka?" teriak Raina. "Bukan aku tapi kau sendiri," ucap Elvano. "Sudah-sudah kalian antar saja aku," ucap Raina kesal sambil melenggang pergi meninggalkan mansion itu. Wajah kesal Raina berubah kala melihat dia diantar dengan mobil BMW X7 terbaru. "Apa kalian akan mengantarkanku dengan ini?" ucap Raina kepada kedua pengawal itu. "Kau ingin yang mana Nyonya? Lamborghini Gallardo, atau Lamborghini Aventador, Limousine atau..." "Sudah ini saja. Mengapa tidak ada yang lebih murah?" ucap Raina kesal sedangkan para pengawal hanya menggeleng kepalanya bagaimana tidak saat semua ingin menggunakan mobil mahal Raina malah mencari yang lebih murah. "Mari Nyonya," ucap pelayan itu sambil membuka pintu mobil itu untuk membiarkan Raina masuk. "Aku bukan nyonyamu," ucap Raina masuk ke dalam mobil itu. Dan diikuti oleh pengawal duduk di depan dan di belakang beberapa pengawal mengikuti pergerakan Raina dengan mobil jeep. "Mengapa banyak sekali pengawal?" ucap Raina pelan. "Tuan mengatakan pada kami untuk melindungi Nyonya agar tidak terluka." "Berhentilah memanggilku Nyonya, aku bukan istri Tuanmu. Tuan mengatakan bahwa Nyonya nanti akan menjadi Nyonya besar di mansion." "Ah, diamlah. Aku muak dengan semua tingkah Tuan kalian itu." Seluruh pengawal hanya mampu terdiam ketika Raina terus saja mengoceh tidak jelas. Kini mereka memasuki kawasan high school Raina. Sekolah yang memang terkenal dengan sekolah termahal dan favorit tidak membuat anak-anak sekolah di sana heran dengan kendaraan yang masuk. Hanya saja mereka terheran saat yang keluar dari mobil mewah itu adalah Raina, terlebih lagi Raina dikawal oleh beberapa pengawal. "Soal sekarang semua orang menatapku," guman Raina dalam hati. "Lihatlah wanita miskin ini mendadak dikawal oleh pengawal," ucap Fei yang selalu merendahkan Raina. Fei, Xia dan Loli tim Gerald yang terkenal dengan sifat mereka yang sombong, bahkan mereka sering melakukan perundungan kepada anak-anak yang bersekolah hanya bermodalkan beasiswa ataupun anak-anak yang berusaha untuk tetap bertahan di sekolah elit itu. Raina sendiri tidak ambil pusing dengan ucapan Fei. Merasa diabaikan, Xia yang menyadari itu menarik rambut Raina hingga Raina menjerit kesakitan. "Ah, bangsat!" umpat Raina kesal. Dengan cepat Raina membalikan tubuhnya,
Raina yang tidak terima diperlakukan seperti itu. Dengan cepat Raina menendang perut Sia hingga Sia terjerembab jatuh. Loli yang tidak terima saat temannya diperlakukan seperti itu dengan cepat menampar pipi Raina. "Sitesas!" Tamparan cukup keras dari Loli membuat Raina semakin kesal, terlebih lagi saat pagi Raina sudah menahan emosinya. Tanpa menunggu lama Raina melakukan hal yang sama kepada Loli. Bahkan Raina menarik rambut Loli kemudian mendorongnya hingga terjatuh. Melihat kedua temannya tak berdaya, Fei seakan membabi buta menghajar Raina, dan Raina yang merasa tidak terima akan hal itu, langsung mencakar wajah Fei. Cakaran itu mampu membuat Fei sangat geram. Fei mengambil sebuah batu kemudian melemparkan batu itu ke kepala Raina. "Ah, Kak!" teriak Raina saat batu keras itu melukai keningnya. Terlihat darah segar mengalir dari kening itu. Pukulan itu membuat Raina merasa pusing, tak terima diperlakukan tidak adil. Raina yang menggendong tasnya kini dia lempar ke wajah Fei. Dari hidung Fei mengalir darah segar. Jelas pertengkaran itu tidak ada satupun berani melerainya. Bahkan Loli dan Sia menghajar Raina yang sendirian. Tak ingin dianggap lemah, terpaksa Raina harus menghajar satu persatu wanita manja itu. Sampai aksi mereka dilerai oleh ketua Dewan Siswa. Niat hati ingin sekolah tenang, tapi karena ulah ketiga perempuan itu membuat Raina tidak ikut dalam tes sekolah. Sedangkan para pengawal tidak berani melerai Raina karena Raina melarang para pengawal ikut masalah pribadinya. Sekarang mereka sedang duduk di ruang ketua dewan. Terlihat tidak ada wajah menyesal dari mereka berempat. Kini orang tua ketiga gadis itu telah sampai. Bahkan tidak ada sedikit pun di antara mereka yang terima anaknya diperlakukan seperti itu. 3 lawan 1 seperti itulah keadaannya. Fei, Sia dan Loli diwakilkan oleh orang tuanya sedangkan Raina hanya sendirian. Tidak ada rasa sedih yang dipancarkan oleh Raina. Ya memang seperti itulah Raina, dia selalu membuat dirinya kuat di semua orang agar tidak selalu direndahkan. "Tolong pihak dewan mengeluarkan anak seperti ini, bagaimana bisa dia menyakiti anakku sampai seperti ini?" ucap Fao, dadinya Fei yang menjadi salah satu investor di sekolah elit itu. "Anak paman duluan yang mengganggu saya. Bagaimana paman bisa mengambil keputusan seperti itu?" ucap Raina tidak mau kalah. "Tidak, paman dialah duluan yang mendorongku," ucap Loli yang tidak ingin mereka disalahkan. "Iya, Daddy, dia yang duluan mengganggu kami," ucap Fei yang semakin memojokkan Raina. "Tidak, kalian yang menggangguku duluan," ucap Raina bersikeras tidak ingin disalahkan. "Tolong ketua dewan siswa untuk mengeluarkan anak seperti ini, jika tidak mau jadi apa sekolah ini?" ucap Jul, orang tua dari Sia. "Raina Avlen Patra, saya sebagai dewan perwakilan siswa, Bapak ingin kamu meminta maaf kepada Fei, Sia dan Loli ini demi kebaikanmu," ucap dewan perwakilan siswa. "Sejak kapan sekolah ini menanamkan yang salah dibenarkan? Lihat, karena ulah mereka aku terluka," ucap Riana sambil menunjuk luka baret akibat baru yang dilemparkan oleh Fei. "Aku tidak melakukannya," ucap Fei gugup. "Aku tidak menuduhmu. Mengapa kau terlihat gugup seperti itu?" ucap Raina sinis. "Daddy," ucap Fei menangis. "Kau!" ucap Fao ingin menampar pipi Raina. Namun pergerakan Fao terhenti kala pintu ruang dewan siswa itu ditendang keras hingga rusak. Seluruh mata tercengang kala melihat seorang penting yang sangat ditakuti dan seorang pemilik investor terbesar memasuki ruangan itu. "Gabriel!" Bab 7